Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Usadi dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan apa itu perdagangan internasional. Baik dari sisi ekspor dan impor. Jadi perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara yang lain. Bisa dua atau lebih. Jadi penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan pemerintah suatu negara dan pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Yaitu dari perdagangan internasional itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dari dampak positif yaitu yang pertama ada terbentuknya persahabatan antar negara, yaitu perdagangan internasional yang berlangsung intens akan membentuk relasi antar negara dengan sendirinya sehingga menciptakan persahabatan. Dan yang kedua ada meningkatkannya kemakmuran negara. Indikator kemakmuran suatu negara bisa dilihat dari pelaku ekonomi, yaitu produsen, yang kedua ada konsumen, yang ketiga ada pemerintah. Dan yang ketiga dari dampak positifnya ada berkurangnya pengangguran, yaitu kegiatan perdagangan nasional akan menuntut sebuah negara lebih produktif untuk mendulangi keuntungannya. Dari dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Jadi yang pertama dampak negatifnya yaitu produk dalam negeri menurun. Perdagangan internasional memicu persaingan industri. Jadi jika suatu negara memiliki produk kualitas rendah dan harga tinggi, maka negara itu bisa mengalami penurunan permintaan. Dan yang kedua dari dampak negatifnya itu ada ketergantungan terhadap negara, yaitu negara maju dari sisi produksi barang, negara berkembang dan miskin cenderung bergantung pada negara maju. Jadi negara miskin itu cenderung bergantung pada negara yang maju. Dan yang ketiga ada industri kecil kurang bersaing, yaitu modal yang terbatas menjadi salah satu penyebab industri kecil kurang berkembang. Dari pengertian perdagangan internasional ada juga yang di dalamnya ada pengertian dan kegiatan ekspor impor. Jadi ekspor itu proses mengirim atau menjual barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Contohnya Indonesia mengekspor hasil pertaniannya ke Malaysia. Dan ada juga yang namanya impor, yaitu proses menerima atau memasukkan atau membeli barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Jadi dari ekspor dan impor memiliki tujuan. Jadi tujuan ekspor dan impor yaitu tujuan dari manfaat impor. Kegiatan ekspor dan impor itu sendiri merupakan bentuk komunikasi atau kerjasama pada tiap negara. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, tujuan dilakukannya kegiatan ekspor impor adalah meningkatkan neraca pembayaran dan mengurangi adanya keluar devisa pada negara lain. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.